Kilo kembali berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Desa adat Sulangai merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Desa ini terdiri dari 4 banjar, yakni Banjar Abing, Wanekeling, Sulangai, dan Banjar Wanesari. Pada tahun 80-an, desa adat Sulangai terkenal sebagai penghasil vanili dengan kualitas bagus. Setelah itu, karena berbagai faktor, vanili yang ditanam tidak pernah menghasilkan, ada yang busuk batang, tidak berbuah, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, perkebunan vanili mulai dibangkitkan dan dikembangkan kembali oleh masyarakat di wilayah desa adat Sulangai. Vanili dikembangkan dengan tajar hidup tanaman gamal. Pengembangan perkebunan vanili di desa adat Sulangai ini sangat menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar karena memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan di samping budidaya tanaman unggulan lainnya. Bendesa Desa Adat Sulangai, Inyoman Ade mengatakan, potensi pertanian dan perkebunan di Desa Adat Sulangai sejatinya sangat banyak. Didukung letak wilayah yang strategis, berbagai macam tanaman baik sayur mayur, jeruk, kopi, dan coklat tumbuh dengan baik. Saat ini, sebagian besar masyarakat mulai membangkitkan kembali perkebunan vanili dengan menggunakan cara bertanam tradisional yang kedepannya akan dikembangkan dengan teknik penanaman lebih modern. Pengembangan komoditas vanili ini merupakan salah satu bentuk pengimplementasian visi pemerintah Provinsi Bali, Nangon Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru. Pelaksanaan program pemerintah Nangon Satkerti Loka Bali di Desa Adat Sulangai sejatinya sudah berjalan dengan baik sebelum program ini dicetuskan pemerintah. Pelaksanaannya jelas berlandaskan ajaran Trihita Karana, yakni Parayangan, Palemahan, dan Pawongan. Dengan adanya pengutan desa adat serta program Nangon Satkerti Loka Bali ini lebih memantapkan pelaksanaan Trihita Karana tersebut serta adanya payung hukum yang menaungi desa adat. Om Swastiastu, saya Beneso Adat Sulangai untuk mendukung program daripada pemerintah tentang Satkerti Loka Bali. Kami sangat mendukung sekali, di mana yang kami lakukan di Desa Adat Sulangai yang mengenai untuk mendukung Satkerti Loka Bali itu adalah 3 hal, yang mana itu adalah Trihita Karananya. Yang mana Trihita Karana di Pariangan untuk mendukung Satkerti Loka Bali, kami meningkatkan persembahyangan pembangunan di Pelinggih, baik itu tempat-tempat suci dan termasuk ke Kayangan 3 dan pura-pura yang ada di Desa Adat Sulangai sendiri. Karena kami di Desa Adat Sulangai mempunyai banyak Pelinggih, yaitu yang ada Pelinggih Kayangan 3-nya ada 4, yaitu 1 Pura Desa, 1 Pura Puseh, dan 2 Pura Dalem. Ya, yang salah satunya adalah ini Pura Dalem Cungkup. Yang lain daripada itu termasuk kami menyungsung Pura Pucak Pegamatan dan Pura Pucak Tedung dan Pura Swagina. Sehingga di Desa Adat Sulangai ada 14 pura termasuk Pura Melanting yang ada di 4 banjar masing-masing. Nah, kami di Desa Adat Sulangai ini dalam mendukung Satkerti Loka Bali, terutama di Pariangan seperti apa yang kami katakan tadi, termasuk di dalam untuk penyucian jiwanya atau atma kertihnya, itu kami melakukan persembahyangan setiap 15 hari sekali, yaitu pada waktu Purnama dan Tilem. Nah, cuman pada Purnama dan Tilem, karena sekarang adalah saat COVID, maka kami melaksanakan itu dengan terbatas. Biasanya di tiap Kayangan 3 ke Banjar atau seluruh masyarakat Banjar. Nah, tapi sekarang karena COVID kami batasi maksimal 25 orang. Nah, terkait potensi pertanian yang ada untuk mendukungnya, yang di sini itu yang kami mau unggulkan, karena sudah pada tahun 80-an kami di Sulangai itu terkenal dengan vanilinya yang hasil serta gininya yang cukup bagus. Kami sekarang sudah mulai lagi, dan beberapa masyarakat kami sudah mengembangkan vanili itu dan sudah menanam kembali vanili.
itu di bidang pertanian. Sekarang di bidang perkebunan itu sudah di sini di Desa Adat Sulangai, karena mungkin dengan ketinggiannya yaitu bisa semua jenis daripada tumbuhan, seperti misalnya kebun duren, manggis, kalau di pertanian itu dan di perkebunan itu ada coklatnya atau kakao. Cuman sayangnya seperti sekarang itu entah apa yang menyebabkan kakao kami buahnya itu agak rusak, sehingga sulit, padahal itu merupakan pada sebelumnya untuk potensi kami di Desa Adat Sulangai. Dan di ini ada juga lahan persawahan, yaitu ada penanam padi masih kental di sini dan masih setiap, cuman sayangnya karena mata air kami atau sumber air di sini itu kecil, menggunakan air air kelebutan. Nah, maka itu kami melaksanakan penanaman padi bergilir, yaitu istilah di sini itu mase dan gadon. Sekarang padi masenya sudah berakhir, sekarang sudah mulai warga kami menanam, ada yang menanam bawang putih, ada menanam kacang merah. Nah, sedangkan di pertanian lainnya itu yang di tanah lahan kering, itu kami mau mengembangkan dan sudah mulai mengembangkan panili kembali astung kare. Ya, panili itu bisa terulang, malah meningkat dari tahun 80-an yang sudah pernah berhasil pada tahun itu. Dan sekarang pun ada beberapa warga kami sudah juga menghasilkan walaupun belum maksimal. Sekarang untuk panili memang untuk sekarang ini belum ada, tapi kami sangat berharap nanti itu dari pihak pertanian atau dari pihak pemerintah, terutamanya yang membidangi di dalam hal pertanian, perkebunan itu, kami mengharapkan untuk bantuannya melakukan pembinaan-pembinaan apa yang kami di Desa Adat Sulangai harus lakukan untuk menunjang, meningkatkan penghasilan dan keberhasilan penanaman panili tersebut. Dalam pelaksanaan ajaran Trihita Karana, dikatakan nyoman ada saat melaksanakan bersih-bersih atau mereresik setiap bulan sekali akan dilaksanakan sangkepan. Dalam kegiatan sangkepan akan dihaturkan nasi dengan ayam utuh. Setelah dihaturkan, nasi dan ayam tersebut dibagikan kepada kerama yang ngayah mereresik. Dari segi pawongan, Desa Adat Sulangai telah melakukan pembinaan kepada seketruna, sekesanti, sekegong, mengadakan peseraman serati dan peseraman pemangku. Untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa Adat Sulangai, selain mulai mengembangkan komoditas vanili dan pertanian, masyarakat juga mengembangkan usaha pengolahan dan pemasangan icuk. Harapannya pemerintah lebih memperhatikan sektor pertanian serta terjun memberikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat terkait bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sukma dan Juliana melaporkan.